Warga berharap pemerintah ataupun instansi terkait segera mengambil langkah agar kerusakannya tidak meluas. Sebelumnya kan masih banyak pohon, sekarang yang pohon yang terluar sudah roboh semua. Ya, saya agak khawatir sih. Sejak awal pekan lalu, kondisi Pantai Kuta Bali terlihat berbeda. Sejumlah pohon peneduh yang ada di pinggir pantai dari depan kantor Satgas hingga Pasar Seni Kuta bertumbangan. Hal ini diakibatkan abrasi cukup parah yang terjadi di sepanjang sekitar 1 km Pantai Kuta. Sejumlah pihak yang biasa beraktivitas di pantai ini pun mengaku khawatir. Salah satunya adalah pengelola konservasi penyu. Pasalnya jika abrasi terus terjadi, akan berdampak pada kawasan penetasan telur penyu. Hai, halo semua. Perkenalkan, namaku Ayu. Di sini aku akan menjelaskan berbagai hal seputar abrasi. Kalian pasti penasaran kan? Yuk kita simak bersama. Abrasi merupakan suatu proses pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak atau arus laut yang sifatnya merusak. Meskipun pada umumnya abrasi diakibatkan oleh gejala alam, namun cukup banyak juga loh kegiatan manusia yang menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai ini, seperti pembangunan pelabuhan, pembangunan kawasan industri di dekat pantai, dan perluasan tambak yang memaksa terjadinya penebangan hutan mangrove. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bagaimana proses abrasi itu terjadi. Pengikisan yang terjadi pada wilayah daratan pantai ini menyebabkan angkutan sedimen berpindah dari tempat asalnya dan ikut bergerak menyusuri arah gelombang datang. Akibatnya, terjadilah perubahan pada garis pantai, di mana luas daratan semakin lama semakin terkikis. Terus gimana dong? Kalau seperti itu, terus apa yang harus kita lakukan? Hei, tenang. Aku akan menjelaskan semuanya padamu. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematik untuk analisis resiko bencana, baik secara struktural maupun non-struktural. Yang pertama yaitu mitigasi struktural, yang merupakan langkah fisik untuk mengurangi resiko terjadinya abrasi. Salah satu mitigasi struktural yang dapat dilakukan yaitu dengan melestarikan terumbu karang. Terumbu karang berfungsi untuk membentuk pembatas alami yang dapat menahan dan memecah gelombang sebelum mencapai pantai. Membangun pemecah gelombang juga dapat mengurangi resiko dari abrasi. Pembangunan pemecah gelombang ini bertujuan untuk meredakan kekuatan ombak yang tiba di garis pantai agar ombak tersebut tidak terlalu besar. Mitigasi berbasis ekosistem buatan yang dapat dilakukan yaitu penanaman mangrove atau cemara udang untuk wilayah pantai berpasir. Fungsi dari tanaman mangrove yaitu untuk memecah gelombang yang menerjang pantai serta untuk memperkokoh daratan pantai. Yang kedua adalah mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural merupakan usaha non-fisik dalam mengurangi resiko bencana abrasi. Contoh dari mitigasi non-struktural antara lain pembuatan peta rawan bencana abrasi, pemberian sistem peringatan dini, informasi publik dan penyuluhan, penyusunan tata ruang, serta menyusun standar operasional prosedur tentang penyelamatan diri maupun massal. Yeay, sekarang aku sudah tahu. Tapi kalau dari bidang gizi bagaimana? Tenang, akan aku jelaskan. Berikut adalah penanggulangan bencana abrasi dari sudut pandang gizi. Terdapat 3 peran ahli gizi ketika terjadi bencana. 1. Pada masa prabencana, ahli gizi dapat memastikan tersedianya pedoman pelaksanaan penanggulangan gizi, melakukan pembinaan antisipasi bencana, serta menyediakan data awal daerah mana saja yang rentan bencana. Yang kedua, pada keadaan darurat, beberapa hal yang wajib dipastikan oleh seorang ahli gizi ialah tersedianya data sasaran hasil Rapid Health Assessment, standar ransum, dan daftar menu makanan di daerah bencana. Pada tahap terakhir, ahli gizi bersama pihak yang berkaitan harus melakukan analisis perkembangan status gizi korban bencana, pelaksanaan pembinaan teknis pasca bencana, dan sosialisasi kebutuhan gizi yang harus dipenuhi oleh korban bencana.
Fase 1 tanggap darurat awal dilakukan dengan pemberian makanan yang bertujuan agar pengungsi tidak lapar dan dapat mempertahankan status gizinya, mengawasi pendistribusian bantuan bahan makanan, dan menganalisis hasil Rapid Health Assessment. Kemudian, untuk fase kedua tanggap darurat awal, dilakukan perhitungan kebutuhan gizi masyarakat korban bencana dan pengawasan terhadap penyelenggaraan makanan di dapur umum yang tersedia. Saat fase lanjut, dilakukan penanganan sesuai tingkat kedaruratannya. Pada tahap ini, dilakukan pengukuran status gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta dilakukan pemberian makanan tambahan dan suplemen yang baik untuk kesehatannya. Penanggulangan bencana dari sudut pandang ahli gizi mencakup pengoptimalan dapur umum, ketersediaan suplai air bersih seperti untuk keperluan memasak, kecukupan suplai makanan bersih, dan pangan darurat. Pangan darurat ini sebaiknya memiliki daya simpan yang panjang, mudah didistribusikan, dan memiliki nilai gizi yang tidak mudah rusak karena suhu dan faktor lingkungan lainnya yang tidak menentu. Yeay, sekarang aku sudah paham. Yuk teman-teman, kita cegah abrasi sedini mungkin. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Have a good day!